Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Garuda Alfaras, kelas 8 dari Sekolah Murid Merdeka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum membuat yogurt yang berjudul Cara Praktis Membuat Yogurt Susu Sapi. Ini adalah outline presentasi saya. Yang pertama ada introduction, kemudian materials, kemudian ada work procedures, results, discussion, and conclusion. Pertama ada introduction. Apa itu yogurt? Yogurt adalah olahan hasil fermentasi yang dibuat dari susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang terdapat pada bibit yogurt. Apa sih manfaat yogurt bagi kesehatan? Yang pertama ada sumber protein bagi tubuh. Yang kedua menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga mengatasi masalah pencernaan. Yang keempat menurunkan tekanan darah. Yang lima menjaga kesehatan jantung dan lain-lain. Yang kedua ada materials. Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat yogurt. Untuk alat yaitu ada 6: botol selai, gelas piala, panci, kompor, kain atau penghangat, sendok. Untuk bahan hanya 2, yaitu susu sapi murni hasil pasteurisasi dan yogurt plain atau bibit yogurt. Untuk work procedure terbagi menjadi 2, yaitu sterilisasi botol selai dan proses pembuatan yogurt. Ini adalah proses sterilisasi botol selai. Ini langkah-langkahnya, yaitu botol selai dicuci sampai bersih, kemudian direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Kemudian didinginkan, botol selai pun steril. Proses pembuatan yogurt. Susu sapi pasteurisasi sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ditambahkan yogurt plain atau bibit yogurt sebanyak 40 ml. Difermentasi 10 dan 20 jam. Ini hasilnya. Ini adalah video proses sterilisasi botol selai. Oke, segitu aja videonya. Mengisikan susu yang sudah dipasteurisasi ke dalam botol. Susu yang digunakan adalah susu kemasan siap minum yang sudah dipasteurisasi sehingga tidak harus dipasteurisasi lagi. Menambahkan bibit yogurt. Ini proses fermentasi dengan ditutup kain supaya hangat ya. Pengamatan 10 jam pertama. Pengamatan 20 jam. Yang keempat yaitu result. Ini adalah tabel hasil pengamatan fermentasi yogurt yang 10 jam dan 20 jam. Sebenarnya hanya 5 yang saya amati, yaitu warna, aroma, rasa, tekstur, dan konsistensi. Untuk warna dan aroma kurang lebih tidak ada perbedaan. Untuk rasa bagi yang 10 jam gurih susu dan sedikit asam. Untuk 20 jam sedikit gurih dan lebih asam. Untuk tekstur 10 jam agak kental dan 20 jam lebih kental. Konsistensi untuk yang 10 jam homogen dan 20 jam ada gumpalan kecil.
Discussion. Susu dapat difermentasi menjadi yogurt dengan bantuan bakteri asam laktat dan mekanisme reaksi sebagai berikut. Gula susu yaitu laktosa dapat diubah menjadi asam laktat sehingga rasanya menjadi asam. Ini gula susu ya atau laktosa. Ini asam laktat. Lama fermentasi berpengaruh terhadap kualitas yogurt yang dihasilkan, terutama pada tingkatan keasaman, tekstur, dan konsistensi. Semakin lama fermentasi, rasa yogurt semakin asam karena semakin banyak asam laktat yang dihasilkan. Yogurt semakin kental dan terbentuk seperti gumpalan-gumpalan kecil. Conclusion. Susu dapat difermentasi menjadi yogurt dengan bantuan bakteri asam laktat. Semakin lama fermentasi yogurt yang dihasilkan semakin asam, semakin kental, dan terbentuk granula atau gumpalan-gumpalan kecil. Mungkin sampai sini aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.